teman-teman Muhammadiyah telah membuatnya. Demikian juga dengan teman-teman dari NU. Kemana gereja Katolik? Halo. Kematian di masa pandemi ini demikian menyesakkan. Pada saat itulah tidak ada orang yang berani mendekat. Apakah kita sebagai orang Katolik tidak merasa malu? Apakah hati kita tidak teriris ketika ada orang yang sendirian justru di saat paling akhir di dalam hidupnya? Bermula dari media sosial, ada sebuah gambar yang mengetuk-ngetuk hati saya. Gambar itu mengkisahkan mengenai relawan Muhammadiyah COVID Center yang duduk-duduk setelah selesai memakamkan jenazah seorang umat Katolik di sebuah pemakaman di belakang RSUD di Sragen. Sedangkan seorang prodiakon dalam gambar itu sedang berdoa sendirian untuk mohon berkat Tuhan bagi jenazah yang baru saja selesai dimakamkan. Gambar itu mengharukan bagi saya, dan spontan saya mengucapkan terima kasih kepada Muhammadiyah yang sudah melayani gereja. Ternyata masih ada orang yang peduli. Masih ada orang yang berani memberi diri, punya hati untuk memberikan pelayanan paling akhir. Akhir-akhir ini memang ada situasi yang cukup darurat. Misalnya kami melihat di sekitar kami ada banyak orang yang sakit, banyak orang yang meninggal, dan makin banyak lagi orang yang sakit, dan makin banyak lagi orang yang meninggal. Nah, kami juga merasa bahwa mereka bukan orang lain, mereka adalah bagian dari kami. Bahkan suatu kali mungkin bisa jadi dari antara kami, kita yang menjadi bagian dari antara mereka. Lalu kami melihat beberapa relawan terjun di situ. Dari beberapa diskusi, misalnya mendengar Romo Suryo mengatakan bahwa di Sleman ada sekian banyak kematian dan sedikit sekali orang yang mengurus. Di sekitar gereja ini ada relawan yang namanya Tim Reaksi Cepat atau TRC, Kapanewon Gamping. Lalu kami berkolaborasi, bagaimana caranya supaya kami bisa mendukung mereka. Kalau gereja kami, paroki, orang muda tidak bisa membuat relawan sendiri, mulanya kami mencoba mendukung apa yang dibutuhkan oleh para relawan. Misalnya kebutuhan logistik, kebutuhan vitamin, kebutuhan armada, dan juga tempat misalnya. Lalu ternyata gerakan ini tidak hanya berhenti di paroki Gamping, beberapa teman dari tempat lain juga kemudian berkolaborasi dan bersinergi. Sehingga di tempat ini akhirnya kemudian desakan untuk berbela rasa itu diwujudkan. Ada beberapa teman dari beberapa paroki di Kepikepan Jogja Barat ini yang bersinergi bersama. Mulainya di Gamping yang dianggap kurang lebih sebagai tengah dari Kepikepan Jogja Barat, mulai dari Wates sampai ke Pakem. Nah, di sini kegiatan-kegiatan itu muncul. Kepedulian dan kepekaan menggerakkan segelintir orang untuk berbuat sesuatu bagi sesamanya. Kelihatannya sepele, tetapi luar biasa. Sungguh tidak mudah. Dan bagi saya, mereka ini adalah orang-orang yang sangat berani. Mereka adalah para pemberani yang digerakkan oleh imannya, memberi diri untuk sesamanya. Kita terdiri dari 37 personil yang sudah terdaftar. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan dan pelayanan-pelayanan yang ada dan bisa kita lakukan itu, yang pertama adalah pelayanan untuk membantu proses pemakaman menggunakan protokol COVID-19. Yang kedua,
kita juga bisa untuk membantu menyediakan armada ambulans ketika ada umat atau saudara kita yang membutuhkan, seperti ketika membutuhkan untuk merujuk membawa ke rumah sakit atau memulangkan dari rumah sakit ke rumah, serta kita juga bisa melayani berupa dekontaminasi wilayah atau rumah atau lingkungan yang ada pada paroki-paroki ataupun tidak ada dalam paroki. Nah, bentuknya itu nanti kita akan melakukan spraying untuk rumah-rumah, terutama rumah yang digunakan untuk isolasi mandiri saat dalam proses isolasi mandiri ataupun setelah lepas masa isolasi mandiri. Kemanusiaan mereka meronta ketika melihat ada orang yang kurang terlayani saat kematian mereka. Mereka hadir dan menjamin pengebumian jenazah berjalan secara layak dan pantas. Mereka hadir dengan segala risiko dan konsekuensinya. Mereka berani melawan diri mereka sendiri. Salib yang berat mereka panggul. Bagaimana tidak? Ada loh yang sampai terusir dari keluarganya. Saya minta izin orang tua, walaupun orang tua sempat tidak boleh, saya kasih penjelasan ke mama saya dan akhirnya boleh diizinkan. Namun saya juga sempat diusir sama keluarga yang di Jogja. Namun saya bisa menghargai semua keputusan demi kebaikan bersama. Bayangkan, mereka juga punya keluarga. Mereka juga memiliki pekerjaan. Sementara mereka harus berhadapan dengan penolakan. Dan tidak sedikit itu mereka dapatkan dari orang-orang Katolik. Mungkin dengan mudah kita akan mengatakan, hal begituan kan sudah ada yang bertanggung jawab. Betul, sudah ada yang ngurusi, tapi tangan mereka terbatas. Tangan mereka cuma berapa. Dan sekarang sudah merotoli lagi. Dari berapa tim sudah tinggal sekian. Maka ini saat kita sebetulnya untuk gotong royong. Gak usah nunggu negara mengatakan apa, nggak usah nunggu mungkin gereja mengatakan apa. Kalau hati nurani sudah tersentuh untuk peduli, ya sudah berangkat. Di saat seperti inilah gereja harus berani tampil secara nyata. Bentuk ini juga menjadi bentuk dari wajah kerahiman gereja, wajah penuh belas kasih gereja dalam situasi yang sulit ini. Maka para relawan tergerak hatinya oleh belas kasihan dan ingin memberikan dirinya membantu sesama yang menderita, yang memiliki kebutuhan-kebutuhan, dan mereka tergerak untuk bereaksi membantu sesama itu. Dan yang jelas mereka semua ambil bagian dalam karya Allah merawat umatnya. Kemanusiaan memanggil kita. Siapa yang berani? Saya di sini juga mengajak rekan-rekan semua, terutama rekan-rekan yang ada pada golongan rekan-rekan muda, bisa juga dengan rekan-rekan OMK yang ada pada paroki-paroki untuk bergabung di sini. Kita saat ini mungkin jika ada rekan-rekan yang belum berani untuk membantu pemakaman, kita juga bisa membantu dalam bentuk pelayanan-pelayanan yang lain. Bisa tadi yang saya sebutkan, dekontaminasi, ataupun kita juga bisa membantu suplai logistik ataupun vitamin bagi saudara-saudara kita yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah. Nah, mari silakan teman-teman, terutama teman-teman muda yang ada pada paroki, yang ada di sekitar sini untuk bergabung. Jika Anda tidak berani memberi diri untuk pelayanan seperti ini, mari kita renungkan, mari kita pikirkan. Relawan-relawan sejati ini juga membutuhkan
perhatian. Apa yang bisa Anda buat?